Shalom Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan. Kita tiba pada pembahasan sekolah sahabat kita di hari Kamis dengan judul Berpegang Teguh pada Kasih dan Keadilan. Kita sudah tahu bersama bagaimana keadilan itu seperti apa, terutama dalam keluarga, di mana kita ketika memiliki dua anak, pasti kita sudah tahu bagaimana cara membagi sesuatu dengan adil. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kasih dan keadilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kitab suci secara konsisten mengajarkan bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang kepadanya yang berpegang teguh pada perintahnya. Di sini Allah sangat konsisten tentang janjinya. Jadi ketika kita sudah baca dalam Alkitab, melihat begitu banyak janji Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita, ingat, Dia tidak akan pernah mengingkar janjinya. Ketika kita berdoa, mari kita melihat bagaimana janji Tuhan yang telah kita berikan, dan kita percaya, kita meminta kepadanya, pasti Dia akan berikan, karena Dia sudah berjanji, dan kita percaya Dia tidak akan mengingkari janji. Karakter kebaikan dan kasih-Nya ditunjukkan dengan jelas oleh Yesus di kayu salib. Menurut Mazmur 105 ayat 5, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ketika Dia sudah mengungkapkan itu, kita pasti yakin dan percaya Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Seperti Dia telah berjanji untuk mengurniakan anak yang tunggal, dan janji ini telah ditepati ketika Yesus mati di kayu salib. Dengan demikian, Allah dapat kita percaya. Dia hanya memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Buktinya, Dia menganugerahkan kebaikan kepada orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai musuhnya. Luar biasa ya. Kita melihat di sini bagaimana Dia tidak mengesampingkan orang-orang yang membencinya, tapi Dia mengasihi semua orang. Walaupun dia ada yang membencinya, tapi kasih-Nya ini diberikan kepada semua, baik yang memposisikan dirinya sebagai musuhnya, tapi kasih-Nya ini berlaku kepada semua orang. Karena Tuhan mati di kayu salib untuk kita semua. Dan kita harus berpikir bahwa apapun yang terjadi dalam satu kondisi apapun, apakah kita berdosa atau tidak, selalu melakukan kesalahan, ingat, kasih sayang Tuhan ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya kepada orang-orang yang setia, tapi kepada semua orang. Walaupun tadi dibilang memposisikan dirinya sebagai musuhnya. Dalam Matius 5 menggambarkan kasih Allah sebagai kasih yang sempurna. Tentu kita sudah baca di rumah ya tentang Matius 5 atau pembahasan di dalam Matius pasalnya yang kelima. Menggambarkan bagaimana kasih Allah sebagai kasih yang sempurna. Kasih yang tidak sempurna adalah kasih yang hanya mengasihi orang yang mengasihimu. Kita harus garis bawahi ya kata-kata ini. Saya ulangi sekali lagi. Kasih yang tidak sempurna adalah kasih yang hanya mengasihi orang yang mengasihimu. Ini sudah banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kadang ketika orang ini baik kepada kita, kita hanya mengasihi orang tersebut, tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Dan di sini ditekankan bahwa kasih yang tidak sempurna adalah kasih yang mengasihi orang yang mengasihi kita. Di sini satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita jangan hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, tapi mengasihi juga kepada orang yang mungkin membuat kita jengkel atau membuat kita marah. Namun Allah mengasihi bahkan mereka yang membencinya, bahkan mereka yang memposisikan dirinya sebagai musuhnya. Kasih-Nya lengkap dan karena itu sempurna. Jadi kenapa Tuhan dibuat seperti kasih atau diartikan sebagai kasih yang sempurna? Karena Dia tidak memilih-milih orang. Walaupun ada orang memposisikan dirinya sebagai musuhnya, tapi kasih-Nya untuk semua orang. Meskipun kasih dan kemurahan Allah jauh melebihi harapan yang masuk akal, itu tidak pernah mengesampingkan atau bertentangan dengan keadilan. Malahan menyatukan keadilan dan damai sejahtera. Kita
Pasti sudah baca ya dalam Mazmur 85 ayat yang ke-11. Demikian pula kitab suci menasihati kita, peliharalah kasih setia dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Pegang teguh kasih-Nya dan keadilan. Pada akhirnya, Allah sendiri yang akan mewujudkan keadilan yang sempurna. Jadi pada akhirnya Allah akan memberikan keadilan yang sempurna. Di dalam Roma 2 ayat 5 mengatakan bahwa hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa Allah itu adalah setia dan adil. Dia pasti melakukan sesuatu itu dengan keadilan. Pada akhirnya orang-orang yang telah ditebus akan bernyanyi, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis ini sangat memotivasi kita semua bahwa bagaimana di sini menekankan bahwa kita tidak boleh hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi sebagaimana orang yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah, tapi sekali lagi kasih yang sempurna adalah mengasihi semua orang walaupun orang itu membenci kita. Biarlah di pembelajaran sekolah sahabat di hari Kamis boleh memotivasi kita bagaimana kasih dari Tuhan itu boleh menjadi bagian kita, dan hari demi hari kita boleh dibentuk sesuai dengan karakter Kristus. Tuhan memberkati kita.